dalam satu hari selama 1 minggu berturut. Aku melihat gelombang tinggi. Bali, Lampung, Gembauan deras, hantaman, Kesehatan, rezeki apapun Gusti yang menentukan. Kita manusia hanya bisa pasrah, berserah diri, memiliki potensi yang lumayan besar. Jadi ada dua yang akan membuka ya, menurut terawangan saya itu apapun yang menjadi terawangan buruk, saya kira jangan sampai terjadi. Itu adalah doa-doa saya ketika saya memandang suatu hal yang mungkin akan ada terjadi hal buruk, entah itu bencana alam atau yang lainnya. Potensi gempa ini itu dari tumbukan lempeng tektonik Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jika dari gempa tersebut ini saling kayak satu sama lain ini terjadi bersamaan, akan memiliki potensi yang menimbulkan kerusakan besar, bahkan adanya tsunami. Zona bahaya dalam terawangan saya yang dalam waktu dekat, yang satu Selat Sunda yang cukup besar. Jika hal itu terjadi, itu Jakarta pun juga akan kena. Perhatikan di sekitar Jawa Barat, bisa jadi di Selat Sunda. Nah, tanda-tandanya itu tidak langsung gempa besar, jadi ada tanda-tandanya. Itu ada gempa yang lumayan gede ya, dalam satu hari itu bisa terjadi 5 skala Richter berulang. Jadi tidak satu kali aja, jadi dalam satu hari itu gempanya berulang, tapi tidak sekali, jadi bisa 4 kali bahkan 5 kali. Terus aku lihat apa ya, beberapa wilayah itu kayak Jawa Timur itu juga masuk di terawangan saya. Jawa Timur itu kalau saya menerawang sekitar 6,7 gempanya. Terus Jateng itu yang saya terawang sekitar 7,5. Terus Sulawesi itu 8,6 prediksi saya. Prediksi saya seperti itu, bisa meleset. Apakah lebih tinggi? Ya kalau saya berharap misalnya itu terjadi tidak begitu besar. Terus saya lihatnya di Selat Sunda itu kurang lebih 7. Terus saya kembali lagi di Mentawai, ini yang agak besar, entah di terawangan saya ini 8, berapa, jadi lebih mendekati ke 8,8 atau 8,7 itu yang saya terawang. Terus saya lihat lagi di daerah ini Nias itu juga ada yang agak gede, jadi dalam satu hari itu gempanya itu beruntungnya itu besar, antara 6, 7 ke 8. Terus ada lagi yang saya lihat di sini, daerah yang pernah terjadi tsunami, itu juga ada gempa besar dalam berurutan di dalam satu hari selama 1 minggu berturut. Yang saya terawang itu. Ada lagi tambahan yang dikodekan ke pikiran saya, daerah Sumatera itu sekitar 8, berapa gitu. Kalau saya melihatnya 8,5, tapi semoga aja semua baik-baik saja. Jadi kan saya dari awal sudah memberikan tahu bahwa apapun yang saya terawang ini, jika itu hal buruk jangan sampai terjadi. Tapi kita sebagai manusia tidak ada salahnya jika kita ini kayak waspada. Jika dalam waktu dekat ini terjadi gempa tersebut, apa yang harus kita lakukan? Tapi kalau dari terawangan saya tidak langsung gempa itu besar, jadi ada tanda-tanda tertentu yang saya sampaikan tadi, kayak munculnya ikan yang unik tapi sejenis lumba-lumba, tapi mulai dari bentuknya itu mirip lumba-lumba tapi warnanya itu agak berbeda. Terus tanda-tanda lagi ini buat kita yang mungkin tempat tinggalnya itu kayak di pesisir pantai gitu ya, jika ada tanda-tanda yang sekiranya aneh itu, banyaknya ikan naik ke pinggir-pinggir,
Terus tiba-tiba air laut itu surutnya itu lebih dari 1,5 sampai 2 kilometer. Wah, agak dipertanyakan, dan kita juga harus waspada, jangan mendekat ke laut untuk mengambil ikannya. Lebih baik kita agak minggir dulu. Karena apa? Dengan surutnya 1 sampai 2 kilometer tapi ikan kok numpuk gitu. Takutnya orang-orang itu kayak, wah ini kebetulan nih ikan banyak-banyaknya, tapi kok surut, kita lebih baik diambilin lagi. Semoga tidak terjadi. Apapun itu, kita kembalikan lagi ke diri kita masing-masing bahwa semuanya adalah kehendak Tuhan. Aku melihat gelombang tinggi. Bali, Lampung, Pacitan, Jawa Timur, Lombok, bahkan daerah yang hilang itu ada di Papua, itu sekitaran tambang emas. Kemudian di Bandung yang pabrik kapur itu akan musnah, Sukabumi. Dan juga kalau sampai Jogja nanti itu akan terjadi tsunami tinggi, maka itu yang aku takutkan. Maka akan terjadi huru hara yang sangat mengerikan, termasuk itu pertanda akan menjadi suatu kehancuran dan perpecahan untuk umat, baik secara agama, dan akan terjadi kekacauan besar. Bahkan itu tadi yang aku lihat, akan ada yang namanya penjajah Belanda masuk ke Indonesia. Muncul ada dari atas turun ke bawah deras, hantaman rumah dihantam tinggi sampai ke bukit, air deras, air ini sehubungan dengan unsur air cukup tinggi sampai ada rumah yang tenggelam, ada yang ke bawah arus, manusia dan lain-lain. Di sini Sumatera, di sini Jawa, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara. Nah, di sini Sumatera, sini Sumatera, di sini Jawa, di sini kiri sini Sumatera, lalu di sini Jawa, lalu di sini ada yang ke bawah arus, kehantam, rumah bahkan muncul di penglihatan gue, visual itu tenggelam, bahkan naik sampai tinggi, terlihat seperti ombak gitu, deras. Kalau dibilang dari hujan, tapi di sini gue ngeliatnya nggak ada hujan. Kemungkinan besar dari laut, dari perairan, naik ke darat. Akan banyak sekali fenomena alam yang akan terjadi, mulai dari gempa, kemudian gunung berapi, angin kencang, kebakaran, dan keributan-keributan lainnya yang menandakan jika mana dalam 3 tahun ke depan tidak akan ada perubahan-perubahan pada institusi kebijakan-kebijakan baik dalam pemerintahan ataupun perilaku manusia itu sendiri, maka
dunia ini atau negara manapun tidak akan bertahan. Maka seperti aku bilang di tahun sebelumnya, maka akan ada beberapa negara ataupun daerah yang akan hilang, tenggelam. Dan ini bukan main-main, ini adalah suatu peringatan yang sangat keras sekali, yang tentunya peringatan sebelum terjadinya peringatan ini di tahun-tahun sebelumnya, dengan adanya bencana dan cuaca yang tidak menentu ini juga, seharusnya sebagai kita manusia yang beriman lebih menekankan diri dan juga lebih untuk bisa menyadarkan diri kita dan segera bertaubat dan melakukan hal-hal baik. Dan tentunya ketika seseorang ini melakukan hal baik, itu akan menjadi keseimbangan alam semesta. Namun demikian, jika mana manusianya masih memiliki perilaku yang sama, maka tidak menutup kemungkinan prediksi saya di tahun 2030 dan seterusnya, ya, di tahun 2030 sampai dengan 5 tahun ke depan ini akan banyak sekali kita merasakan kehilangan, baik kehilangan dari harga diri, kehilangan profesi, kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal, daerah, bahkan ini juga akan menyebabkan suatu hal yang lain, yaitu akan adanya kehilangan suatu negara atau bangsa. Kalau tidak bisa ditata dari tahun sekarang, tidak menutup kemungkinan dalam kurun waktu 5 sampai dengan 10 tahun ke depan itu akan menjadi musnah. Dampak dari banjir yang terjadi di Bali, apakah akan merusak alam? Tentu ini sangat merusak sekali kalau dari manusianya tidak segera bertaubat atau tidak memperbaiki, ya, terutama dalam struktur sosial, ya, dalam struktur sosial dan juga bermasyarakat, perilaku apapun itu, maka ini akan sangat berdampak sekali untuk Bali. Yang saya takutkan adalah akan tenggelam, ya. Bahkan ini juga bukan hanya berlaku untuk Bali, ini juga akan berlaku bagi beberapa daerah lainnya. Bahkan bukan hanya daerah ini pun akan berlaku bagi negara-negara lain, karena memang hukum alam ini, hukum alam semesta ini memang seluruh negara manapun, bukan hanya Indonesia, ini juga akan diberlakukan penuaian karma, sehingga negara manapun nantinya ketika dia tidak mampu melakukan perubahan-perubahan dalam institusi, peraturan ataupun yang namanya perilaku manusianya, maka itu akan menjadi suatu kemunduran negara, bahkan kehancuran suatu negara. Bali adalah peringatan, ya, bagi daerah-daerah lainnya. Maka di sini sudah sepatutnya juga kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, harus segera memperbaiki diri kita agar terciptanya keseimbangan alam. Kenapa cuaca juga di sini, ya, sangat tidak kondusif? Karena cuaca ini menggambarkan situasi dan kondisi dari perilaku manusianya itu. Akan adanya tsunami besar, akan adanya gunung berapi, dan ini juga aku melihat akan ada daerah yang akan tenggelam, terutama di mana daerah-daerah yang memiliki hasil tambang yang sangat potensial, dan juga di sini karena kerakusan manusia itu sendiri juga, maka di tempat itu jugalah daerah itu akan tenggelam. Bahkan bukan hanya satu daerah, aku melihat ini
ada 7 daerah yang nantinya akan hilang ataupun ditelan bumi.